Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, bocil-bocil, kaum muslimin dan muslimat yang sudah kawin maupun yang belum sunat, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena hingga malam kelima, ya Pak ya, malam kelima kita masih diberikan Allah begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama melaksanakan sholat isya dan tarawih secara berjamaah. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada Nabi, kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kiranya mau dapat syafaat Nabi? Mau. Kalau gitu salawat dulu bersama-sama. Yang tak mau salawat berarti tak mau dapat syafaat Nabi. Yang tak mau salawat, saya doakan salawat di depannya bila. Oke, sama-sama kita salawat. Salatullah ala dipermudah segala urusannya, amin. Yang punya hutang segera lunas, amin. Makin keras nampaknya, amin ini. Nampaknya hutang. Yang belum nikah segera nikah, amin. Yang belum nikah, yang jauh amin ini belum nikah aja. Ini bapak anak depan, amin gitu. Nampak kali keinginan terpendamnya itu besar kan? Bapak upah dimancing. Ibu-ibu yang di luar, yang suaminya sholat malam ini, nanti pulang banyak dulu. Bang, abang tadi doa yang kita selepas bilang yang belum nikah. Nah, itu Bu tanya dulu. Bapak pun siapkan jawabannya dari sekarang. Jangan sampai pecah piring di rumah nanti. Oke, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema untuk kita pada malam hari ini yaitu mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya adalah, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan kita mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat menghitung nikmat, saya dapat menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada saya. Di dompet saya ada 2 juta, di bank ada 10 juta, di istri saya ada 8 juta. Alhamdulillah 20 juta uang saya, Ustaz. Belum lagi mobil saya 100 juta, belum lagi rumah saya 200 juta. Jangan kita artikan bahwa nikmat Allah hanya berupa uang. Jangan kita pahami, kita maknai nikmat Allah hanya berupa materi, uang materi. Mata bisa melihat itu nikmat Allah, telinga bisa mendengar itu nikmat, kaki bisa melangkah, tangan bisa bergerak, mulut bisa berbicara. Itu semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita artikan, kita maknai bahwa nikmat Allah hanya berupa uang, berupa kendaraan, berupa harta benda. Banyak nikmat Allah dalam diri kita. Contohnya, ginjal berapa harganya? Ginjal ratusan juta itu. Belum lagi hati, belum lagi jantung. Dan mungkin miliaran, Pak. Kalau mau jual, juallah kalau mau. Tapi tanggung risikonya masing-masing. Coba kita buktikan ayat Allah ini. Benar apa tidak? Jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kata Allah, tak akan bisa kalian hitung, kata Allah. Coba kita hitung satu nikmat saja, yaitu nikmat mengedipkan mata. Berapa kali kita sehari mengedipkan mata? Berapa kali kita mengedipkan mata dalam satu pekan? Kira-kira ada itu. Berapa kali kita mengedipkan mata dalam 1 tahun? Berapa kali kita mengedipkan mata selama kita hidup di muka bumi Allah ini? Kalau cuma hitung kedip mata saja kita tidak bisa, macam mana kita menghitung nikmat yang Allah telah berikan kita? Ini bukti bahwa kita tak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Berikutnya Allah berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, bersyukuri nikmatku, la azidannakum, kata Allah, akan aku tambah. Wa la in kafartum, dan jika kita kufur, dan jika kalian kufur, kata Allah, ingkar terhadap nikmatku, kata Allah, inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah, kata Allah, bahwa siksaku, azabku sangat amat pedih. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang berkumpul di sini, Pak, kita dapat nikmat umur. Berapa banyak orang yang mungkin tahun lalu sama-sama sama kita di sini datang ke masjid, sholat berjamaah, buka puasa bersama-sama, bertutur sapa, saling bercanda. Kita lihat, Pak, mungkin barangkali ada saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang tahun ini tak lagi bersama kita. Ini sebuah nikmat besar, kita dapat berkumpul, kita dapat berjumpa. Allah kasih kita umur sampai ke bulan Ramadan. Banyak orang menunggu bulan-bulan Ramadan. Banyak orang menunggu bulan penuh agung ini. Bulan di mana keberkahan, ampunan turun di muka bumi ini. Lalu ada orang yang Allah kasih nikmat umur, hidup dia di bulan Ramadan ini, tapi tak Allah kasih dia nikmat kesehatan. Itulah teman-teman kita yang ada mungkin di rumah sakit, tak bisa ke masjid karena sakit, tak bisa ke masjid karena berbaring di rumahnya. Kita sudah dapat 2 nikmat besar, nikmat umur dan nikmat kesehatan. Lalu berikutnya
ada manusia yang hidupnya di bulan Ramadan ini sehat badannya, tapi tak mau dia ke masjid. Enggan dia puasa Ramadan, enggan dia berpuasa, enggan dia ngaji, enggan dia ke masjid, karena dia tak dapat nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman. Nah, kita yang udah ada di sini Pak, dapat nikmat besar semua. Umur, sehat, serta iman. Kalau tak ada iman di diri kita Pak, tak mau kita datang ke masjid. Kalau kita tak ada iman di diri kita, tak mau kita puasa. Bahkan benci dengar orang tadarus, benci. Karena kalau sudah tidak ada iman, tak ada lagi gunanya kita hidup di dunia ini. Jaga iman kita, jaga kekuatan iman kita. Karena kalau sudah tak ada iman, bagus mati aja udah. Kenapa begitu Ustaz? Karena Allah sendiri bilang, kalau tidak kuciptakan kaum manusia, kata Allah, ciptakan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku. Kalau tak ada iman di hatinya, macam mana dia menyembah Allah? Hidup lama, tinggal menunggu siksa saya di akhirat nanti. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah ini, kita lihat Pak, saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Di satu sisi kita sedih, kita mendoakan saudara-saudara kita di sana. Anak-anak seperti mereka Pak, banyak yang jadi korban, tak tahu apa mereka. Coba kita bayangkan kalau anak kita yang kayak gitu. Kita bayangkan saudara kita, teman kita yang kayak gitu. Bagaimana perasaan kita? Nah, di satu sisi kita juga bersyukur Pak. Bersyukur bukan arti yang senang Palestina digitukan, bukan. Tapi kita bersyukur tinggal di negara yang aman dan damai. Masjid di mana-mana, masjid di Palestina tidak dihancurkan pakai bom, luluh lantah. Di Indonesia, di mana-mana ada masjid. Bisa sholat berjamaah, bisa puasa dengan tenang, bisa tadarus dengan tenang. Di Palestina sana Pak, kita bisa tengok sendiri videonya. Sedih kita. Satu sisi kita sedih, satu sisi kita mendoakan, satu sisi kita juga bersyukuri bahwa Allah memberikan kita nikmat yang Allah tak beri kepada negara lain. Oleh sebab itu, jemaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita sebagai rasa syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Pak, salat sampai bengkak kakinya, salat sunnah. Bukan salat wajib, salat sunnah tengah malam. Istrinya melihat Sayyidah Aisyah, lalu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau Nabi, surga sudah jaminannya, ma'asum," katanya, dijauhkan Allah dari dosa, diampunkan dosa yang lalu dan akan datang. Mengapa kau sampai sebegininya beribadah kepada Allah? Dan apa jawaban Nabi? Singkat, padat dan jelas. Afala akunu abdan syakura, kata Nabi. Ya Aisyah, apakah tidak boleh jadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi, surga jaminannya, dekat sama Allah, Allah hapuskan semua dosanya. Sampai begitunya beribadah kepada Allah untuk bersyukur, hanya untuk bersyukur. Kita bagaimana? Surga belum jelas, bisa jadi dekat dengan neraka. Kadang suka berbuat maksiat. Ini menjadi tamparan keras bagi kita Pak, bahwa Nabi mensyukuri nikmat Allah sebegitu luar biasanya. Kalaupun kita tak bisa sholat sunnah sampai sebegitu, minimal kita jaga sholat wajib kita Pak. Minimal kita jaga sholat 5 waktu kita. Karena itu bagian dari kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sehat badan, panjang umur, semoga kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.